Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu sekalian. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan dan selalu diberi kebahagiaan, sehingga bersita rasa termotivasi dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari dapat anak-anak pahami dan amalkan di dunia nyata, sehingga mampu menjadi makhluk Tuhan yang baik dan taat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan presensi ya melalui kode barcode berikut. Ayo, silahkan anak-anak dapat men-scan-nya melalui Google Picture. Ibu hitung 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai ya. Presensi ibu tutup. Oke, kembali ke video ini. Sebelum memulai pembelajaran, ibu ingin mengajak kalian bernyanyi dan mengikuti gerakan ibu. Oke. Negara beragam hayati, terdiri dari flora dan fauna. Mari kita kenali flora darat Sunda, peralihan dan daratan Sahut. Fauna barat itu garis Flores, timur peralihan. Mungkin anak-anak sekalian bertanya-tanya ya, Ibu izin bertanya, kok ibu tiba-tiba masuk kelas bernyanyi sih, mengajak kita bernyanyi. Nah, jika kalian menyimak makna dari lagu itu adalah sebuah ajakan untuk kita semua mau menjaga keanekaragaman hayati Indonesia yang kaya ini. Tapi Bu, tadi kok ada ekosistem sih? Emang ada hubungannya ya kita menjaga ekosistem itu bisa menjaga keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita? Nah, ini yang nanti akan kita pelajari pada kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yakni menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Selanjutnya, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Ibu harap setelah anak-anak sekalian belajar terkait ini dapat menganalisis data sebaran manfaat pelestarian dan ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia, mendiagnosa suatu akibat dari ancaman keanekaragaman hayati Indonesia, menyusun hipotesis atau dugaan sementara terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, selanjutnya menemukan data informasi penyebaran dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia, menentukan tindakan berdasar data informasi penyebaran dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam menjaga kelestariannya. Selanjutnya adalah mendesain upaya pelestarian keanekaragaman hayati berdasar hasil data observasi. Wah, kok banyak banget ya Bu? Maka dari itu, simak dengan baik video ini agar tidak ada yang terlewat materi sedikit pun. Karena ada yang tidak biasa dari video ini. Ibu tidak akan membiarkan anak-anak ibu ini pasif, nggak fokus menyimak, malah mungkin jangan-jangan ditinggal tidur ya. Selanjutnya, ibu ingin memberi tools sebagai acuan kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Ada beberapa tantangan yang akan kalian hadapi selama video ini berlangsung. Yang pertama, gunakan dua perangkat atau bisa juga menggunakan fitur split layar untuk menjawab setiap pertanyaan yang harus kalian input jawabannya setelah video ini selesai.
Adapun penugasannya silahkan buka link berikut atau scan barcode-nya, kemudian simak setiap pertanyaan yang dilontarkan pada video ini. Agar bisa input tugas, silahkan perhatikan kode yang muncul agar bisa membuka kunci pada forum pengumpulan tugas. Oke, itu dia ya hal-hal yang perlu anak-anak perhatikan. Ibu juga berharap anak-anak sudah membaca bahan ajar yang Ibu sediakan ini, agar kalian memiliki bekal dalam menyimak video ini. Sebelum memasuki pembelajarannya, Ibu ingin mengajak anak-anak membayangkan. Ini menyambung dari makna lagu yang tadi Ibu nyanyikan ya. Kita ilustrasikan ekosistem seperti balok-balok berikut ini. Dan setiap balok mewakili satu spesies. Walaupun berbeda, tapi mereka saling bergantung satu sama lain. Nah, kalau satu komponen ekosistem hilang, maka spesies lain pun bisa hilang dari ekosistem. Jika ini terus terjadi, maka apa yang akan terjadi? Oke, mari kita keluar ruangan. Nah, di sini bisa anak-anak perhatikan ya, ada banyak sekali spesies yang berada pada satu tempat tersebut. Mereka semua hidup pada satu lingkungan yang disebut ekosistem. Berbagai ekosistem yang ada di bumi itu sama atau permanen, padahal ya bisa saja berubah baik singkat akibat bencana alam atau juga bisa secara lama seperti hilangnya terumbu karang yang ada di Australia. Nah, kenapa ya kira-kira itu semua terjadi? Ternyata ini semua karena adanya keanekaragaman. Kekayaan alam sejatinya memberikan kesejahteraan, namun sayang itu semua belum terjadi. Dari puluhan ribu tumbuhan, ada sebagian kecil yang dimanfaatkan. Dengan demikian juga dengan hewan dan mikroba. Peradaban baru menyeruai nilai-nilai modernitas kini menampakkan wajahnya. Ragam kemudahan dan kesejahteraan adalah konsumentika yang ditawarkan. Wajah-wajah jujur dan lugu merawat alam bersalin rupa. Tak ada lagi kesakralan, tak ada lagi larangan. Wajah rimbawi pun berubah menjadi gersang. Pohon-pohon meranggas satwa, kehilangan tempat untuk bernaungnya. Bencana demi bencana menjadi dongeng keseharian. Wafatlah keanekaragaman hayati Indonesia. Oke, silakan anak-anak sekalian menyimak video ini ya, sembari mengisi LKS yang Ibu sediakan di link berikut. Diminta kepada anak-anak sekalian wajib menuliskan hasil pemikiran masing-masing secara individu dengan tenggang waktu pengumpulan LKS sementara selama 24 jam dari diberikannya video ini. Dan LKS final yang sudah dilengkapi, Ibu harap bisa dikumpulkan 7 hari ke depan. Baik, Ibu beri waktu 5 detik untuk mempersiapkan LKS dan diri kalian. Oke, kita mulai pembelajarannya. Tapi sebelum itu, Ibu ingin memberikan kalian pertanyaan nih. Wah, baru aja memulai pembelajaran udah banyak pertanyaan nih si Ibu. Gak apa-apa ya. Nah, yang pertama, tolong dituliskan juga nanti jawabannya di LKS. Oke, yang pertama, keanekaragaman flora Indonesia juga dibagi berdasarkan masing-masing kawasan mempunyai ciri khas yang berbeda pada penyebaran faunanya. Coba sebutkan. Selanjutnya, penurunan keanekaragaman hayati diantaranya disebabkan oleh. Selanjutnya, usaha pemerintah apa saja yang sudah dilakukan dalam mengusahakan upaya pelestarian. Yang terakhir nih, keanekaragaman hayati bermanfaat sebagai. Oke, coba kalian tuliskan pendapat kalian pada LKS yang tersedia. Selanjutnya, coba perhatikan materi selanjutnya agar jawaban kalian dapat tervalidasi dan benar. Baik, kita lanjutkan ya. Begitu kayanya alam Indonesia ini. Seperti penayangan ini. Ini baru sebagian yang terdokumentasi. Tidak terbayang ya di tempat lain seperti apa. Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yang ditandai dengan keragaman ekosistem dan endemisnya. Jenis dalam ekosistem
dan keunikan plasma nuftah atau genetik yang berada di dalam setiap jenisnya. Indonesia menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia, atau bisa dikenal juga dengan negara mega biodiversity. Keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut merupakan kekayaan alam yang dapat memberikan manfaat serbaguna dan mempunyai manfaat yang sangat vital dan strategis sebagai modal dasar pembangunan nasional serta merupakan paru-paru dunia yang mutlak dibutuhkan baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki cakupan luas yang bervariasi dari yang sempit hingga yang luas, dari yang datar dan juga berbukit-bukit serta bergunung, di mana di dalamnya hidup ada flora, fauna, dan mikrobia yang sangat beraneka ragamnya. Flora di Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini. Pada tahun 2009, Van Welzen dan Silk, botanis dari Belanda, melakukan penelitian yang menjelaskan distribusi flora Malaysiana. Menurut keduanya, flora Malaysiana terbagi menjadi flora dataran Sunda, flora daratan Sahul, dan flora di daerah tengah atau peralihan, yang sangat khas dan endemik.